punya majikan, walaupun kaya raya, banyak uang, serba nggak kekurangan gitu ya, tapi mereka sering bertengkar. Dan emosinya mereka itu dikendalikan ke kita, ke seorang pembantu. Alhamdulillah teman-teman, AC-nya sudah diservis sama Abuya ya. Tapi ini diservis luarnya aja ya. Terus lumayan lah agak dingin gitu. Nah, jadi yang ini kan tutupnya kemarin kan jatuh, terus ininya tuh rontok ya, rontok pecah gitu. Jadi nggak bisa dipasang lagi. Nah, ini baru, tapi ini baru ngambil dari rumah si kakek ya, dari majikan saya dulu. Ini bekas, nah diterapin, dipasangin ke sini dan dipakai lakban teman-teman, tuh semuanya lakban, sampai atas juga lakban. Tuh ini kayak habis dioperasi ya teman-teman, banyak lakban gini tuh. Tapi lumayan sih dingin gitu sekarang mah, jadi saya bisa tidur nyenyak lah gitu, nggak kepanasan seperti kemarin. Halo teman-teman, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya di Nia Channel. Alhamdulillah teman-teman, AC-nya sudah dingin lagi ya, sudah diservis sama Abuya. Tapi saya kira mau diganti gitu ya teman-teman, mau diganti sama yang baru gitu, biar enak gitu. Ternyata enggak teman-teman, bukannya diganti malah diservis gitu. Dan tutupnya pecah, terus dia nggak beli juga, malahan dia ngambil dari AC-nya yang punya kakek di rumah majikan saya dulu teman-teman tuh. Tapi alhamdulillah lah gitu, mau gimana lagi gitu kan, ini saya cuma sementara di sini, mau AC baru mau apapun yang penting gak usah mikirin itulah, yang penting dapat gaji aja per bulan, dan setelah itu akan saya tinggalkan semuanya gitu. Saya akan pulang ke Indonesia, saya tidak akan selamanya di Arab Saudi di sini. Nah teman-teman, saya mau cerita sedikit. Kerja di Arab Saudi itu di belakang gaji saya yang lumayan, tapi ada cerita yang sedih dan ada cerita yang menyakitkan teman-teman. Tapi teman-teman semuanya atau siapapun yang menonton gitu ya, orang Indonesia, tapi masih tetap ya jalan pilihannya itu masih tetap ingin menjadi TKW ke Arab Saudi gitu. Apalagi yang udah tua-tua di Indonesia, karena udah tua, pekerjaan mungkin pekerjaan apa gitu kan, jangankan yang tua, yang muda aja banyak yang nganggur teman-teman ya kan kalau di Indonesia. Jadi lulus SMA, SMK itu punya ijazah itu hampir tidak berlaku teman-teman, hampir banyak yang nganggur gitu. Sekalipun tetangga saya S2 teman-teman, ada yang S1, ada yang S2, itu teman-teman tidak kerja, malah dagang somai, malah dagang mie ayam, itu lulusan kuliah loh. Jadi jangankan lulusan yang SMA, yang SMP gitu, jadi tidak ada gunanya teman-teman gitu. Tapi gitu, dan jadi banyak yang ibu-ibu itu suka ya nanyain ke aku gitu, ke inbox, minta job gimana di Arab, pengen ke Arab gimana. Saya tuh enggak itu teman-teman. Nah jadi saya di sini banyak tekanan, banyak problem dari majikan gitu, malah saya tuh ingin sekali gitu, ingin pulang. Tapi malah yang di Indo itu malah pada pengen ke Arab teman-teman. Gimana sih saya suka bilang ke ibu saya di telepon gitu, itu kamu tuh katanya beruntung udah di situ aja katanya, sampai kamu mampu, sampai kamu sesuka hati kamu, sampai sukses lah katanya ibu saya gitu. Karena di sini banyak kata yang mau ke Saudi, jalannya susah, mau ke PT-nya susah gitu, syarat-syaratnya juga susah sekarang mah gitu. Jadi katanya kamu bertahan aja di situ, kata ibu saya gitu. Terus kata suami, lah kalau udah bosan di Arab ya pulang aja,
gitu. Suami seneng kalau saya pulang gitu teman-teman, tapi ibu saya suruh saya di sini dulu stay katanya gitu. Aduh, saya jadi serba salah. Teman-teman pernah nggak teman-teman punya majikan? Nah, majikannya itu kan namanya juga rumah tangga gitu ya, walaupun kaya raya, banyak uang, serba nggak kekurangan gitu ya, tapi mereka sering bertengkar dalam rumah tangga gitu. Entah apa yang diperdebatkan gitu kan, kita nggak tahu. Cuman kalau emosinya mereka itu suka dilempar ke pembantu teman-teman, suka dilempar ke saya gitu. Iya, benar teman-teman. Jadi emosinya mereka itu dikendalikan ke kita, ke seorang pembantu gitu. Apa aja dipermasalahkan gitu, apa aja, soal anak, soal kerja yang biasanya nggak ngomong, kerja bagus biasa aja, itu dimarahin, itu disalahkan teman-teman, kayak gitu. Padahal kalau aku menjadi orang kaya, banyak uang, kaya raya lah ceritanya gitu, kemungkinan saya bertengkar sama suami atau bertengkar sama istri misalnya gitu. Kalau pembantu mungkin gak harus tahu mereka bertengkar, gak harus tahu mereka berselisih gitu, sembunyikanlah dari pembantu gitu. Dan juga emosinya jangan kendalikan ke pembantu gitu teman-teman. Mungkin kalau saya menjadi orang kaya seperti mereka gitu, udahlah pembantu mah gak harus tahu, kerja tetap kerja, sikap mereka ya tetap seperti biasa gitu. Yang penting pertengkarannya mereka ya mereka lah gitu, pembantu gak harus tahu. Mungkin gitu ya kalau saya sebagai orang kaya seperti mereka. Tapi ini mah gak tahu teman-teman, merasa saya nerima gaji, merasa saya kerja, jadi emosinya mereka itu ke saya sampai kanan kiri atas bawah, pokoknya rungkan ini kepala saya, kena mental sama majikan saya teman-teman. Gusti, mungkin ini hanya majikan saya yang begini, atau mungkin teman-teman juga majikannya seperti itu. Kalau bertengkar emosinya ke pembantu, saya kira hanya saya aja gitu. Coba deh teman-teman, mungkin pernah punya majikan seperti itu, komen di bawah video saya ya, biar kita samaan gitu, biar biar saya tuh nggak terlalu mengeluh gitu majikan kayak gitu. Jadi kita samaan, ada temennya gitu teman-teman. Oke? Nah seperti itu teman-teman, jadi sedihnya itu seperti itu. Nah jadi jangan tergiur, jangan tergila-gila sama gaji besar di belakangnya itu teman-teman. Embel-embelnya banyak, pekerjaannya banyak. Beda dengan orang Indo mah gaji 5 juta aja majikan bisa gaji pembantu, bisa ngambil pembantu 2. Kalau di Arab 1 bulan gajinya 45.000 real, mungkin sekitar 45.000 real, mungkin berapa ratus juta itu 1 bulan. Tapi rumah besar, pekerjaan banyak, anak banyak, pembantunya cuma satu kerja segala-galanya, semuanya. Teman-teman bayangkan ya, mending majikannya baik, udah banyak kerjaan, rumah besar, udah mulutnya majikan wek cerewet, ini ono dipermasalahkan. Itu teman-teman yang membuat kita itu harus kuat mental, harus kuat hati gitu, harus mental kita tuh harus kuat di situ. Nah jadi teman-teman jangan dilihat gajinya yang puluhan juta, yang belasan juta, tapi teman-teman itu harus melihat ke dalam-dalamnya itu kerjaannya seperti apa gitu ya. Kadang kan manusia itu berbeda, ada yang kuat dengan pekerjaan ya santai aja, ada yang kuat dengan mental, omong-omongan dari majikan terus kalian bertahan, ada gitu kan. Itu mah tergantung bawaan karakter teman-teman semuanya, karakter kalian gimana, itu insya Allah sih ya pasti kuat gitulah dengan semua cobaan di sini gitu. Seperti saya teman-teman, majikan pelit, rumah majikan besar,
belum mulut-mulutnya majikan pada nggak baik, tapi saya tetap sampai saat ini tetap masih di sini, tetap masih bertahan, masih tetap gitu. Jadi saya belajar gitu, belajar dari segala hal gitu. Saya terima semuanya apapun di sini gitu, selagi itu tidak merusak badan saya gitu, tidak merusak sekujur tubuh saya. Kalau cuma gitu omongan atau apa itu nggak jadi masalah gitu ya. Omong-omongan tidak akan menjadi luka di apapun. Oke teman-teman, itu bel, majikan saya manggil, madam saya di dapur kan, nggak tahu lagi ngapain. Nah kalau ada belnya titit gitu manggil teman-teman, jadi saya harus ke bawah ya. Oke teman-teman, wassalamualaikum, bye, saya mau ke bawah.